PSSI-nya Cina diminta desak AFC gelar tanding ulang lawan timnas Indonesia. Warga Jepang tak habis pikir. Antusiasme supporter bikin JFA geleng-geleng. Gila, Indonesia magnet baru sepak bola dunia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Kekalahan Tiongkok atas timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan media Cina. Media Cina Sohu menyoroti pemain Yang Zhexiang yang melanggar pemain timnas Indonesia Ricky Kambuaya pada menit ke-40 hingga berujung penalti untuk skuad Garuda. Sohu sangat menyayangkan Yang Zhexiang yang melakukan pelanggaran tak perlu kepada Kambuaya di kotak penalti. Pelanggaran Yang Zhexiang sungguh tidak perlu. Saat itu, pemain penyerang Indonesia itu juga sudah kehabisan tenaga. Kalau saja Yang Zhexiang tidak melakukan pelanggaran, bola akan terus keluar dari garis, tulis Sohu dikutip pada Minggu 8 Juni. Sohu kemudian mengungkap bahwa supporter di Cina menilai wasit yang memimpin laga tersebut telah mengada-ada. Mereka juga mendesak Asosiasi Sepak Bola Cina untuk mengajukan banding kepada AFC agar digelar pertandingan ulang melawan Indonesia. Para penggemar menilai hukuman wasit agak mengada-ada dan Asosiasi Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke AFC atau bahkan meminta pertandingan ulang, tulis Sohu. Kendati demikian, terkait hal itu Sohu menilai tidak ada gunanya melakukan pengajuan banding kepada AFC karena tidak akan mengubah hasil pertandingan. Berdasarkan penampilan timnas Tiongkok dalam laga tandang melawan Indonesia, apakah tim Tiongkok bisa menang jika bertanding lagi melawan Indonesia? Hal itu jelas tidak mungkin, tulis Sohu. Sohu kembali menilai bahwa kemenangan timnas Indonesia atas Cina bukan suatu kebetulan, sebab Cina masih ada waktu 45 menit untuk menyamakan skor, namun hal itu gagal dilakukan Tiongkok. Tim Tiongkok bahkan tidak dapat mengatur serangan yang layak selama sisa pertandingan. Oleh karena itu, kekalahan timnas sepak bola Tiongkok atas Indonesia bukanlah suatu kebetulan dan tim perlu membuat rangkuman yang serius di masa mendatang, tulis Sohu. Salah satu media asal Cina, Sohu menyinggung masa lalu timnas mereka yang pernah dianggap sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Timur. Dahulu, Tiongkok bersama Jepang dan Korea disebut sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar Asia Timur. Sejak itu, performa Jepang dan Korea telah meningkat drastis, tetapi situasi kami semakin memburuk, kata media tersebut. Pernyataan ini kemudian memancing reaksi dari penggemar sepak bola Jepang. Mereka mempertanyakan klaim tersebut dan meragukan apakah Cina benar-benar berada di level yang sama dengan Jepang dan Korea Selatan. Salah satu dari 3 kekuatan Asia Timur, ujar seorang fans Jepang dikutip dari Soccer Digest. Apakah pernah ada masa seperti itu? Kapan mereka disebut seperti itu? Timpal yang lain. Tidak ada masa ketika Tiongkok kuat, seru fans tim samurai biru lainnya. Kasihan sekali, negara berpenduduk 1,4 miliar ini, mereka sedang menghibur diri usai kalah dari Indonesia, timpal fans Jepang lainnya. Berita selanjutnya, pertandingan timnas Indonesia versus Jepang bikin JFA geleng-geleng karena sambutan yang luar biasa dari penggemar sepak bola dunia, bahkan penjualan tiket ludes hanya dalam 10 menit. Rencananya, timnas Indonesia versus Jepang akan digelar di Stadion Panasonic Suita yang berada di Osaka, Jepang pada 10 Juni pukul 19.35 waktu setempat. Dikabarkan bahwa begitu situs penjualan tiket dibuka, ribuan penggemar sepak bola langsung menyerbu pembelian sehingga hanya 10 menit tiket ludes terjual, mulai dari tiket paling mahal hingga yang paling terjangkau. Hal ini membuat Japan Football Association atau JFA geleng-geleng dan mengatakan bahwa hal ini merupakan peristiwa pertama dalam sejarah sepak bola Jepang. Dari penelusuran yang dilakukan oleh thisway.id, semua tiket sudah ludes yang hanya tersisa bagian main South Lower Level Stadion. Pada bagian ini hanya menyisakan kategori 1 Main General Sales atau QR Tickets dan kategori 1 Main General Sales atau Ticket Sales and Delivery serta kategori 2 Main South Lower Level General Sales In-Store Ticket Issuing and Delivery. Ludesnya tiket hanya dalam waktu sekejap ini membuat dunia sepak bola Jepang gempar. Bahkan menurut JFA, pertandingan timnas Indonesia versus Jepang mengalahkan semua pertandingan besar yang pernah digelar di negara Sakura ini. Tsuneyasu Miyamoto, yang merupakan presiden JFA, mengatakan bahwa belum ada sekalipun pertandingan sepak bola di Jepang dengan euforia seperti ini.
Bahkan saat negara-negara top dunia main di Jepang, penjualan tiket tidak secepat dan selaris ini, paparnya. Menurut Miyamoto, banyak yang mengira hanya pertandingan biasa, namun apa yang dilihatnya dari penjualan tiket bahwa ini adalah sebuah pertandingan yang benar-benar penting bagi pecinta sepak bola. Miyamoto menyampaikan bahwa tiket tidak hanya dibeli oleh supporter Jepang, namun juga supporter timnas Indonesia dari seluruh dunia. Pembeli tiket ini tidak hanya pendukung timnas Indonesia yang berada di Jepang, namun juga dari negara lain baik dari Indonesia sendiri maupun dari Kuala Lumpur, Singapura, London, dan Belanda. Bahkan pendukung timnas Indonesia di Jepang sendiri banyak yang tidak kebagian tiket. Bahkan JFA menyebut jika ini merupakan fenomena global dan timnas Indonesia telah menjadi magnet baru dalam sebuah pertandingan sepak bola dunia. Tak hanya itu, JFA juga menyebutkan bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan yang paling ditunggu oleh penggemar sepak bola dunia meskipun merupakan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyambut antusias penggemar sepak bola, pihak JFA juga berencana akan membuat layar raksasa di luar stadion agar penggemar yang tidak kebagian tiket dapat menyaksikan pertandingan luar di stadion. Sedangkan para penggemar sepak bola Jepang sendiri mengungkapkan bahwa perang tiket ini baru kali ini dirasakannya. Menurutnya ini adalah bentuk dukungan yang luar biasa dari pendukung timnas Indonesia, bahkan sebagian pendukung dari Jepang tidak dapat masuk situs pembelian tiket JFA. KFA Korea Selatan secara terbuka menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Indonesia full senyum kalau terjadi. Chong Mong-hyu, kami ingin sepak bola di Asia ini adil, terungkap. Ternyata PSSI, Irak, dan Cina sudah sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah round 4. Tapi AFC malah memilih Qatar dan Arab yang tidak mengajukan sama sekali. Integritas AFC kian buruk. Polemik soal siapa yang bakal jadi tuan rumah di babak lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 masih berlanjut. Sampai saat ini, AFC memang belum mengumumkan secara pasti dan resmi siapa yang bakal jadi tuan rumah bulan Oktober mendatang. Namun spekulasi dan bocoran yang beredar, kalau Arab dan Qatar yang bakal ditunjuk, berita itu sudah merebak kemana-mana. Bahkan negara di Asia sudah mengetahui kejadian itu. Pengumuman resmi belum dilakukan, kemungkinan karena AFC masih menunggu sisa laga terakhir pada besok hari. Mungkin setelah itu AFC bisa langsung mengumumkan pastinya. Dan tentu kita tahu kalau AFC memang saat ini sedang dipertanyakan integritasnya. Bukan hanya supporter sepak bola di negara, bahkan para anggotanya sendiri di Asia. AFC seakan menunda dan dengan mudah berubah pikiran dengan beberapa aturan main yang mereka buat. Yaps, kalau kita ingat dulu, AFC sempat mengatakan kalau round 4 akan diadakan di venue netral. Lalu hal itu pun berubah menjadi kalau dua tim dengan poin tertinggi di round 3 melaju ke babak 4 akan menjadi tuan rumah. Tapi sekarang AFC tiba-tiba dikabarkan menunjuk Qatar dan Arab Saudi. Jika kita lihat saat ini perolehan poin di masing-masing grup, poin tertinggi di sejauh ini masih dipegang oleh Uni Emirat Arab dari grup A, yang mana sampai pertandingan ke-9 di round 3 mereka sudah mengoleksi 14 poin. Lalu diikuti Qatar di grup yang sama dengan 13 poin. Ada Arab Saudi di grup C dengan 13 poin, lalu diikuti Irak dan Indonesia dengan 12 poin. Dan yang paling mengherankan adalah dengan status poin yang masih bisa berubah hingga pertandingan terakhir. Kenapa AFC malah tiba-tiba menunjuk Qatar jikapun nanti acuannya adalah poin tertinggi? Padahal poinnya masih dinamis dan masih berubah hingga nanti pertandingan terakhir. Bahkan Indonesia sendiri juga bisa melewati Arab Saudi. Jika saja Arab Saudi kalah dari Australia dan Indonesia menang dari Jepang. Namun tentu bukan AFC namanya jika tidak berubah dengan cepat. Banyak spekulasi yang beredar saat ini jika penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah adalah faktor politik dan fulus. Ya, kita tahulah bagaimana kuatnya keuangan kedua negara tersebut, jadi hal itu tentu bisa jadi spekulasi yang masuk akal. Lalu ada pula konspirasi yang beredar kalau AFC ingin banyak wakil dari negara Timur Tengah yang lolos ke Piala Dunia. Dan itu yang membuat mereka berambisi menunjuk Qatar dan Arab sebagai tuan rumah. Di sisi lain, saat ini para supporter dan netizen Indonesia yang budiman juga memang sudah bersilaturahmi ke semua media sosial AFC. Hal itu nampaknya kadang memang perlu karena AFC harus dibuat ketar-ketir dulu walau bersikap adil. Di mana sampai detik ini tidak terhitung bagaimana masifnya supporter dan netizen kita yang meneriaki AFC Mafia di akun Instagram resminya. Lalu ikut juga meneriaki kalau AFC adalah Arab Football Confederasi, bukan Asia Football Confederasi. Melihat huru-hara yang terjadi saat ini, AFC memang seharusnya langsung memberikan statement soal penunjukan tuan rumah Oktober mendatang.
Pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA juga turut adil merespon kejadian saat ini. Mereka dikabarkan juga berminat akan menjadi tuan rumah nantinya. Bahkan mereka dikabarkan akan mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk membentuk keadilan sepak bola yang bermartabat dan tidak berat sebelah. Kita tentu tahu jika round 4 seandainya dilakukan di Korea Selatan, tentu itu jauh lebih adil. Tidak ada tim atau negara yang diuntungkan sebagai tuan rumah karena Korea Selatan letaknya juga setara dengan jarak antara negara yang bertanding. Pihak Federasi Korea Selatan menyebut jika mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan tetap ingin melihat keberlanjutan babak kualifikasi ini terus berjalan lancar dan juga adil. Timnas Korsel sendiri memang sudah tidak ada urusan ke depannya di babak kualifikasi karena mereka sudah lolos dari round 3 bersama Jordania. Korsel hanya menyisakan satu pertandingan di laga terakhir dan setelah itu mereka akan keluar. AFC memang seharusnya menunjukkan nilai integritas yang tinggi soal nilai adil. Bagaimanapun, semua peserta punya hak sama dalam babak ini, ucap Chang Mong-gyu. Mereka berubah aturan dengan cepat, itu yang membuat banyak peserta tidak terima. Kami tentu juga membuat keputusan untuk bisa menyelenggarakan pertandingan itu di sini. Tim kami sudah tidak ada urusan di babak ini dan rasanya memang penting bermain di tempat yang netral. Kalau perlu mereka bermain di sini dengan segala fasilitas dan keamanan yang ada, itu lebih adil dan membuat semua peserta tidak merasa dicurangi. Demikian tutupnya.